Indonesia bagi saya statusnya adalah calon juara buat pertama kalinya dalam Asian Cup 2026 ini. Karena semua pemainnya berkarir di Eropah, punya cara permainan di bawah John Hedman ini dari segi speed dan counter attack itu sangat-sangat bahaya. Nah, Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Apa kabar? Semoga sehat sejahtera, sehat selalu dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan, guys. Okey, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Saya ingin membicarakan hari ini terkait dengan FIFA ASEAN Cup 2026 yang kini telah disahkan pertandingan buat pertama kalinya dan dijadwalkan berlangsung di sekitar September hingga Oktober tahun 2026. Dan berikut adalah butiran utama mengenai pertandingan ini, di mana penganjuran FIFA ini adalah baru dianjurkan tahun 2026 ini dan secara langsung oleh FIFA dengan kejohanan ataupun pertandingan ini akan berbeda daripada pertandingan yang biasa, iaitu AFF. Itu amat berbeda ya, dua pertandingan ini. Dan FIFA ASEAN Cup ini di bawah naungan FIFA. Dan pertandingan ini dilaporkan bakal menggunakan sistem 2 division, dengan satu division ini atau division 1 ini yang mana Indonesia dijangka menjadi hostnya dan sudah pun diberikan kepada Indonesia host untuk Division 1 ini. Dan dari segi pertandingan ini juga diatur dalam kalender FIFA, dan ini bermakna dan membolehkan semua tim dalam pertandingan ini akan diukur melalui ranking dan pengumpulan mata itu. Jadi ini penting ya untuk setiap tim ini bermain sehabis baik untuk mengumpul poin itu tadi. Okey. Tujuannya pertandingan ini adalah untuk menyuntik semangat baru, meningkatkan martabat sepak bola di rantau Asia Tenggara ini dan mengintegrasikan Asia Tenggara ini ke dalam ekosistem sepak bola global. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 ini adalah buat pertama kalinya akan dilangsungkan di bulan September hingga Oktober ini nanti. Okey guys, sebelum itu kita akan semak dulu video ini, dan di akhir video saya akan memberikan juga analisa lagi panjang terkait dengan tim-tim di dalam ASEAN Cup ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Dijamin lebih seru dari Piala AFF, FIFA ASEAN Cup 2026 hadir dengan format yang jauh lebih kompetitif. Indonesia dipastikan jadi tuan rumah di Divisi 1, sementara Hong Kong yang jadi tamu undangan ditunjuk sebagai tuan rumah di Divisi 2. Total ada 12 negara yang bakal ikut. Di Divisi 1, Indonesia berpotensi bakal bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan Divisi 2 diisi tim-tim seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Nah, yang bikin makin seru, FIFA ASEAN Cup memakai sistem promosi dan degradasi. Artinya, persaingan bakal jauh lebih ketat dan gak ada tim yang bisa santai. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung September sampai Oktober 2026. Lalu, dengan format baru ini, akankah Indonesia bakal jadi Raja ASEAN? Kenapa ya gue nggak setuju Indonesia jadi tuan rumah lagi? Karena kita udah keseringan main di kandang. Ini beda sama Piala AFF. Ini namanya FIFA ASEAN Cup. Menurut kabar yang beredar, rencana formatnya bakal kayak begini, yang melibatkan seluruh negara-negara ASEAN. 5 negara dengan peringkat FIFA tertinggi bakal langsung lolos ke perempat final, dan sisanya bakal ditandingin antar sesama non-unggulan. Rencananya bakal ada 2 negara yang bakal jadi tuan rumah. Ada Indonesia untuk Divisi 1 dan Divisi 2 ada Hong Kong. Dan gue juga belum tahu nih, Hong Kong bakal ikut berpartisipasi atau jadi tuan rumah aja. Buat kepastian ini semua dan juga formatnya, kita tunggu pengumuman resminya dari FIFA. Jadi berita terbaru guys, dan berita ini sangat-sangat penting untuk kalian semua. Karena kabarnya FIFA baru saja meresmikan bahwa negara Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup untuk Divisi 1-nya. Untuk Divisi 2-nya, tuan rumahnya adalah negara Hong Kong. Dan FIFA ASEAN Cup ini dibagi 2 divisi. Divisi 1 itu kemungkinan nanti ada Thailand, Singapura, Indonesia, Malaysia,
Malaysia divisi 1, divisi 2 nih. Karena kan habis dihukum. Sengit. Nah, untuk divisi 2 itu ada Hong Kong sebagai tuan rumah karena dia sebagai tim undangan. Terus ada Kamboja, Laos, Myanmar, bahkan Timor Leste itu ada di divisi 2-nya. Dan gue ingatkan lagi bahwa FIFA Asian Cup ini resmi langsung dari FIFA. Jadi kemungkinan pemain-pemain abroad kita bisa bermain dengan full squad timnas Indonesia. Makanya menurut gue Indonesia, gue yakin akan menjuarai FIFA Asian Cup ini untuk pertama kalinya. Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia the real anak FIFA. Karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 di bagian divisi 1. Format FIFA ASEAN Cup terdiri dari 2 divisi. Kategori divisi dihitung berdasarkan ranking FIFA. Untuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 tergabung bersama Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Untuk divisi 2, tuan rumahnya adalah Hong Kong yang terdiri dari Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Ini bakalan seru banget sih. Kayak Piala AFF, tapi masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Turnamen ini akan berlangsung pada bulan September sampai Oktober 2026. Harusnya bisa juara sih. Ayo Coach John Hartman, buktikan kepada timnas Indonesia. Oke guys, pertandingan yang sangat seru FIFA Asian Cup 2026. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena ini adalah dalam kalender FIFA dan juga diiktiraf langsung daripada segi ranking dan juga daripada segi pengumpulan mata ataupun poin dalam pertandingan ini. Kalau menang dapat poin, kalau kalah poin akan dikurangkan. Jadi dalam FIFA Asian Cup ini, semua tim bisa membawa pemain-pemain yang terbaik, yang terkuat, terutama pemain-pemain diaspora ataupun pemain yang berkarir di luar negeri itu bisa dilepaskan oleh klub masing-masing. Dan ini sangat seru guys, karena ini adalah buat julung kalinya pertandingan ini diadakan. Dan tuan rumah untuk divisi 1 adalah Indonesia ya, dan divisi 2 adalah Hong Kong. Dan kalau menurut saya dari segi analisanya, kita analisa satu-satu setiap negara ini. Oke, pertamanya adalah Indonesia. Indonesia bagi saya statusnya adalah calon juara buat pertama kalinya dalam ASEAN Cup 2026 ini. Karena semua pemainnya berkarir di Eropa, punya cara permainan di bawah John Hedman ini. Dari segi speed dan counter attack itu sangat-sangat bahaya. Counter attack sangat bahaya, kelajuan permainan sangat bahaya. Mental pemain-pemain Indonesia ini semakin kuat. Daripada segi kelemahannya pula, konsistensi dan juga finishing kadang kurang tajam. Tapi kalau ada semua pemain kayak Oli Romeni di hadapan bersama dengan Orat Mangun dan juga pemain muda Jens Reben, mungkin dari segi finishing itu akan lebih mantap dan lebih power. Dan analisanya Indonesia ini antara top 2 yang paling kuat buat masa ini. Top 10 lah, bukan top 10 lagi. Dia top sama ada juara ataupun naik juara ataupun runner up. 2 runner up. Oke, Thailand statusnya sekarang adalah Raja ASEAN. Dari segi tradisinya mereka memang kuat. Dari segi kekuatannya mereka punya teknik yang tinggi, kawalan bola yang baik dan juga taktik mereka itu sangat matang. Pengalaman juara mereka itu sangat banyak dari segi kejuaraan di Piala AFF yang dikenali dulu Piala AFF. Tapi ini adalah FIFA Asian Cup di situasi yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda, maka pengalaman juara mereka itu tetap masih ada. Tetapi daripada segi kelemahan pula, fizikal mereka ini kalah lawan pasukan-pasukan agresif. Bagi saya mereka kalau dibandingkan dengan Indonesia lagi power daripada segi fizikal dan agresif pemain mereka yang saat ini ya. Karena di
Thailand generasi baru, mereka ini belum stabil lagi. Dan dari segi final analisanya masih pencabar utama tapi tidak dominan seperti dulu. Tetapi mereka ini juga adalah calon-calon yang masuk ke final. Okey, Vietnam status mereka sekarang ini saat ini sangat berbahaya. Disiplin taktikal tinggi dan juga mereka punya defense yang compact dan juga counter attack mereka itu sangat laju dan sangat tajam jika ada peluang. Okey, daripada segi kelemahan, serangan kurang efektif bergantung kepada sistem dan juga lawan mereka siapa. Dan final analisanya, tim yang paling susah dikalahkan adalah Vietnam. Okey, kita pergi ke Malaysia pula. Statusnya adalah kuda hitam, dark horse ya. Ataupun masih lagi underdog Malaysia ini karena baru-baru ini calarkan oleh pemain-pemain palsu naturalisasi. Itu yang menyebabkan Malaysia ini agak downgrade sekarang ini. Tetapi daripada segi kekuatan masih lagi mereka punya fizikal yang kuat walaupun dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Tanpa pemain yang palsu itu, semangat pemain yang ada sekarang ini semakin tinggi, kombinasi lokal dan ada beberapa orang juga pemain naturalisasi. Tetapi daripada segi kelemahan tidak berapa konsisten dan dari segi pertahanan pemain-pemain defense-nya sangat-sangat kurang dan selalu bocor. Okey. Final analisanya adalah boleh ke final kalau perform itu stabil, tetapi ini amat sulit untuk ke final. Mungkin dari semifinal masih bisa ya. Okey, Filipina status tidaklah berapa kuat, dia sederhana. Dan dari segi kekuatan pula ramai pemain diaspora, fizikal mereka ini sangat bagus juga, fizikal Eropah. Dan dari segi kelemahan mereka ini kurangnya chemistry dan juga kurang kreativitas. Daripada segi final analisanya, mereka boleh upset dan boleh buat kejutan juga. Okey, Singapura agak menurun dan daripada segi kekuatan mereka masih lagi mereka ini punya disiplin yang baik, struktur yang bagus, tetapi daripada segi kelemahan kurang pemain berkualitas dan dari segi kelajuan speed mereka itu agak rendah. Jadi ini agak menyulitkan untuk mereka mencabar tim lain. Final analisanya bukanlah pencabar utama dalam perlawanan pertandingan kali ini. Myanmar tidak stabil. Daripada segi kekuatan memang laju bermain, agresif, mereka sekarang tengah membina, build up tim mereka, tetapi dari segi kelemahan masih lagi taktikal lemah dan juga pertahanan mereka agak rapuh. Final analisanya sulit untuk pergi jauh dalam FIFA ASEAN Cup kali ini. Kemboja sedang naik, teknik meningkat, ada banyak program pembangunan tapi kelemahan mereka kurang pengalaman. Daripada segi final analisanya, tim yang punya masa depan. Okey, Laos dan Brunei. Laos dan Brunei masih jauh dari level top ASEAN. Jadi mereka perlu lebih agresif, lebih banyak buat pembangunan program di bawah, di akar umbi. Okey, ranking kekuatan ASEAN saat ini, Indonesia, Vietnam, Thailand punya ranking yang baik. Malaysia, Filipina, Singapura itu masih jauh ranking ke bawah lagi. Kesimpulannya, ASEAN Cup FIFA 2026 ini bukan lagi Thailand yang bakal juara, tetapi ada tim baru kayak Indonesia, Vietnam, Thailand. Ini antara 3 kuasa yang akan bakal juara. Bagi saya, yang akan menjadi pencabar utama adalah Indonesia, calon juara buat pertama kali dalam FIFA ASEAN Cup ini. Okey, menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.